Ya, ini adalah aturan wajib bertransaksi dengan rupiah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ini ada ayat 1 yang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semua penggunaan pembayaran harus menggunakan rupiah ya di wilayah Itulah Indonesia. dia. Nah, tapi begini, kalau tadi dari penjelasan masyarakat di lapangan yang ditemui oleh Maria Segap, saya ingin kembali lagi ke Pak Wali Kota, Pak Idris. Pak Idris, pada saat pasar muamalah tersebut berlangsung, tentu kan berizin ya Pak ya, adanya aktivitas pasar tersebut gitu Pak. Nah, tentu kan kalau sudah mengajukan izin, bukan aktivitas liar gitu, ada pengawalan, pendampingan dari setidaknya Pol PP. Nah, apakah ketika melihat praktek seperti itu, tidakkah langsung ditegur atau mungkin ya setidaknya diingatkan lah untuk menggunakan mata uang karena ada unsur pidana bila mana ada pelanggaran di lapangan? Ya, terima kasih. Penelusuran kami bahwa mereka tidak berizin. Bahkan mereka tidak berizin. Ya, perlu penelusuran dari Pak RW-nya, dari lurahnya dan sebagainya, mereka nggak berizin. Kedua, dari sisi izin kios-kios, kami juga akan melakukan penelusuran terhadap izin kios. Apakah sudah ada izin atau belum? Ini yang kedua. Yang ketiga, masalah justisi, ya, operasi justisi. Penertiban juga terkait dengan masalah ketertiban umum, juga masalah ketentuan PPKM. Ya, jadi izin-izin itu yang kami akan telusuri, kami tertibkan, dan juga tentunya kami juga akan melakukan pendalaman terhadap motif transaksi dengan dinar dan dirham. Di samping kami juga berharap kepada seluruh masyarakat warga tidak cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat menjudge. Ya, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang memang sedang melakukan investigasi terhadap transaksi ini. Kalau memang melanggar ya akan kita larang seperti itu. Kita sudah ada aparat hukum untuk melakukan investigasi. Tapi untuk investigasi ke dalam juga penting dilakukan saya rasa mungkin Pak, karena aktivitas di tempat terbuka seperti itu bukan tidak mungkin melibatkan beberapa pihak pemerintahan hingga lini terkecil di lapangan Pak. Saya tidak berharap sih itu terjadi, tapi kalau bicara oknum tentu ada tindakan untuk oknum-oknum tersebut. Ya, kami akan melakukan penelusuran lebih dalam dan pendalaman untuk kasus seperti ini. Khususnya pertama masalah penertiban dari sisi administrasi pembangunan kios-kios tersebut. Kalau pasarnya pasti tidak ada izin, Pak. Kenapa? Kalau ada izin, ya berarti memang tadi ada oknum. Ya, ada oknum yang mengizinkan itu. Karena memang ini bukan untuk pasar tumpah. Ya, kalau memang untuk pasar tumpah ada beberapa wilayah memang atas seizin kesepakatan Pak RW, Pak RT di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Seperti itu. Jadi akan dikenakan sanksi seperti apa Pak? Nantinya biar tidak ada lagi begitu kasus serupa. Misalnya kios-kiosnya tidak berizin, ya kita akan meminta mereka untuk melakukan proses izin. Dari sisi kios-kios. Kalau dari sisi ketertiban umum, ya kami akan larang sesuai dengan perda yang berlaku tentang masalah ketertiban umum. Ada sanksi administrasi, ada sanksi denda, ada sanksi penutupan, segala bahkan ada sidang-sidang ya untuk tipiring misalnya yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Seperti itu. Baik Pak M. Idris, Wali Kota Depok, terima kasih Pak atas waktu Bapak berkenan pagi ini menjelaskannya ke publik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sehat selalu. Salam sehat. Insya Allah Pak.